Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah perkembangan bahasa pada anak usia dini yang diampu oleh ibu dosen kami, Ibu Dr. Anda Rukia MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Amelia Nada sebagai pembaca slide 10. Saya Rizky Ayu Lestari sebagai pembuka materi. Idisya Nurulia sebagai pembaca slide 14. Selanjutnya ada Izati Nisa sebagai pembaca slide 11. Mariati Indah sebagai pembaca slide 12. Melvi Felicia sebagai pembaca slide 16. Selanjutnya ada Oktari Mirhansyah sebagai pembaca slide 15. Umu Hanina pembaca slide 9 dan Zescan Marsha sebagai pembaca slide 19. Pada hari ini kami akan membahas mengenai perkembangan bahasa pada anak usia taman kanak-kanak. Di Indonesia, anak-anak yang mengikuti program taman kanak-kanak adalah anak-anak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kita kepada Umu Hanina. Dipersilahkan. Baiklah, saya Syarifah Hanna akan melanjutkan dari Saudari Ayu. Apa pengertian bahasa pada anak TK? Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa anak TK adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Baiklah, saya Amelia Nadakana akan membacakan materi tentang karakteristik perkembangan bahasa anak TK. Berdasarkan dimensi perkembangan bahasa anak usia dini, pada usia 4-6 tahun memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, dapat berbicara dengan menggunakan kalimat sederhana yang terdiri dari 4-5 kata. 2. Mampu melaksanakan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar. 3. Senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana dengan urut dan mudah dipahami. 4. Menyebut nama, jenis kelamin dan umurnya, menyebut nama panggilan orang lain seperti teman, kakak, adik, atau saudara yang telah dikenalnya. 5. Mengerti bentuk pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, saya Izzatin Nisa akan melanjutkan materi karakteristik perkembangan bahasa pada anak TK yang sudah disampaikan oleh Saudari Amelia Nadakana. Karakteristik perkembangan bahasa pada anak TK yang keenam yaitu mampu mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, dan mengapa. Yang ketujuh, dapat menggunakan kata depan seperti di dalam, di luar, di atas, di bawah, dan di samping. Yang kedelapan, dapat mengulang lagu anak-anak dan menyanyikan lagu sederhana. Yang kesembilan, dapat menjawab telepon dan menyampaikan pesan sederhana. Dan yang kesepuluh, dapat berperan serta dalam suatu percakapan dan tidak mendominasi untuk selalu ingin didengar. Baiklah, saya Mariati Indah Sapitri akan menyebutkan fungsi-fungsi bahasa pada anak TK. Yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sebagai alat pengembangan intelektual anak. Yang ketiga, sebagai alat untuk menunjukkan dan mengembangkan ekspresi anak. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk menyatakan keinginan anak. Fase-fase perkembangan anak TK dalam rentang usia 4 tahun. Yang pertama, mulai mahir untuk menyusun kalimat yang terdiri dari 4 hingga 5 kata. Yang kedua, struktur bahasa yang diucapkannya pun sudah lebih rapi sehingga mudah untuk dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, memahami kata siapa, karena, dan jika. Yang keempat, bisa memberikan artikulasi yang lebih jelas. Yang kelima,
mampu mengikuti 2 hingga 3 perintah sekaligus. Yang keenam, suka bercerita tentang hal yang dialaminya. Dan yang terakhir, memiliki 1.500 hingga 2.000 kosakata. Baiklah, saya Irisha Nurulia akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Mariati Indah Safitri tentang fase-fase perkembangan anak TK untuk usia 5 tahun. Yang pertama, anak sudah dapat menggabungkan 5 hingga 6 kata menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, anak sudah mampu mengartikan objek berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, anak mulai mampu untuk menjawab telepon, menghubungkan cerita, dan bertukar informasi. Yang keempat, anak sudah mahir untuk berbicara dan bercerita tentang pengalamannya. Yang kelima, anak belum begitu memahami penggunaan kata petunjukan waktu, seperti tadi, kemarin, dan besok. Yang terakhir, anak sudah memiliki sekitar 2.500 hingga 2.800 kosakata. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Oktari Mirhansyah. Saya Oktari Mirhansyah akan menyebutkan fase-fase perkembangan anak TK usia 6 tahun. 1. Memasuki usia sekolah dasar, perkembangan anak dalam berbahasa sudah semakin kompleks. 2. Ia juga sudah dapat memahami hubungan antara cerita dan gambar yang ia lihat. 3. Mulai bisa menjadi pendengar yang baik dan menanggapi pembicaraan. 4. Ia mulai bisa mengekspresikan dirinya sendiri. 5. Sudah bisa belajar menulis dan membaca. Baiklah, saya Melvi Pelisa akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan bahasa anak TK. Yang pertama adalah kosakata, yang kedua adalah sintaksis atau tata bahasa, yang ketiga semantik, yang keempat fonem atau satuan bunyi terkecil yang membedakan kata. Oke, selanjutnya tipe perkembangan anak TK. Yang pertama, adaptive information. Di sini terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Yang kedua adalah Christems, yang menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, comment atau perintah, request atau permintaan, dan direct atau ancaman. Yang keempat adalah question atau pertanyaan. Dan yang kelima, answer atau jawaban. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak TK. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Yang kedua adalah faktor inteligensi. Yang ketiga adalah faktor status sosial ekonomi keluarga. Yang keempat adalah faktor jenis kelamin. Yang kelima, faktor hubungan keluarga. Yang keenam, faktor umur anak. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Dan yang kedelapan, faktor kondisi fisik. Baiklah, saya Zahan Marsya yang akan mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran bahasa anak TK. Terdapat 9 metode dalam pembelajaran bahasa anak TK ini, yaitu yang pertama bercerita, yang kedua tanya jawab, yang ketiga bercakap-cakap, yang keempat karya wisata, yang kelima demonstrasi, yang keenam pemberian tugas, yang ketujuh metode proyek, yang kedelapan sosiodrama, yang kesembilan eksperimen. Teori belajar bahasa anak. Pada dasarnya, kemampuan berbahasa pada anak tentu saja terus berkembang sejak usia dini, di mana anak bisa mempelajarinya saat ia mendengar, melihat, dan menirukan orang-orang di sekitarnya. Orang tua memiliki peran penting dalam tahap perkembangan bahasa anak. Vygotsky, seorang psikolog dari Moskow, mengatakan bahwa anak belajar bahasa berasal dari orang dewasa, kemudian diinternalisasikan sebagai alat berpikir dan alat kontrol. Oleh karena itu, perkembangan bahasa pada anak tentu saja sangat penting, karena bahasa dapat digunakan untuk mengajarkan sesuatu pada anak. Dari materi ini dapat kita petik kesimpulannya, bahasa merupakan sarana yang paling penting dalam komunikasi manusia. Bahasa bersifat unik sekaligus bersifat universal bagi manusia. Dalam kenyataan, kegiatan sehari-hari kita amat banyak manusia hanya mampu mempelajari.
Inilah yang menyebabkan tingkah laku manusia secara esensial berbeda dengan tingkah laku hewan. Tingkah laku bahasa adalah satu di antara bentuk paling memberi pada laku insani. Tingkah insani ini tergambar dengan suasana adanya pengiriman dan penerima. Penerima bisa dalam bentuk pendengar atau pembaca. Jadi, keterampilan yang harus dimiliki anak mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Keterampilan berbahasa tidak dikuasai dengan sendirinya oleh anak. Akan tetapi, keterampilan berbahasa akan diperoleh melalui proses pembelajaran atau memerlukan upaya pengembangan. Baiklah, itu materi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.